fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Kita mau wawancara PPSDM ke PTNSI. Betul. Ikutin perjalanan kita semua. Let's go ya guys. Stay tune. Bye bye. Kita udah ada di PT-nya. Gimana guys? Deket banget. Dari kampusnya sih. Kita udah sampai. Udah sampai di PT-nya. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you. Sebelumnya mungkin saya mau menjawab pertanyaan Bapak ya, ada kegiatan apa yang kami datang ke sini. Sebelumnya perkenalan dulu, kami dari Universitas Nusa Unggul yang di bagian Citra Raya. Terus kami juga dari Fakultas Psikologi. Di sini saya mau memperkenalkan saya terlebih dahulu ya Pak. Nama saya Saulusna bersama rekan-rekan saya. Saya Dewi Dia. Saya Marcella. Saya Nova. Saya Salsa. Jadi kebetulan tuh kita ada mata kuliah PPSDM Pak, di Kemilaan ya. Jadi kami diminta dosen kami untuk mewawancarai sebuah instansi atau pabrik yang ada HRD-nya atau ada SDM-nya untuk mendalami pengembangan di dalam pabrik tersebut. Gimana kita cari tahu biar kita nanti ada gambaran tuh, atau kita ada gambaran di mana saya. Ya, sebenarnya kita ada seperti itu, kita akan bicara ekspor ya, dari tahun 2019 itu kemudian kita ada BP itu belum ekspor, sekarang kita sudah ekspor, tapi hanya satu kita punya vendor-vendor di Eropa apa kita punya apa vendor di Amerika itu juga karena ada perang politik ekonomi ya, karena perang tarif ekonomi itu kan kita tahu ya, nah itu kita Indonesia ini ya kecepatan ini kan pertama itu kecepatan kopi kan karena banyak kan sekarang kan investor yang masih di Indonesia kan banyak di sana karena mereka di sana ada perang tarif yang paling besar. Ada di Indonesia banyak itu peralihan investor seperti itu atau itu ya pasti ada peralihan dari segi kerja itu pasti kan ada alih di situ. Itu bagus juga sekarang. Kayak mas kita sini kan beberapa poin-poin ini ada yang berpengalaman dari Chinese sistem ya kan kayak spider dari apa inspektor atau semua itu para kita di situ. Kita ada paham dari sana kita itu bagus. Nah, terus sekarang kita mulai dari kemarin kita sudah bisa dari dasar manusia kembalikan kita bisa terima support atau bahkan dari perusahaan yang mau kerja sama kita. Jadi itu nanti kita ada satu organisasi ya, tadi kita organisasi. Lalu kita ada hubungan semua. Di situ ada perang situ. Nah itu kita juga teknologi ini juga awalnya NSI ini punya. Nah kita katakan dari semua itu komponen yang bakal dari Cina. Nah kita jalankan di sini sekarang. Nah itu ada kita bisa NSI ya. Kemudian kita sekarang mau berangkat ke coba di lokal. Nah karena kemungkinan sih lokal ini kita bisa bersaing ya. Cuma namanya perusahaan baru, karena orang baru, pasti kan ada perusahaan kan, perusahaan yang bisa berangkat ya, di luar negeri. Atau kita di Amerika kita udah masuk ke sana gitu. Ayo saya di Jawa Timur, ya kan, SMB, kita Maryland, ini kita udah pernah di sana. Kalau di sini kan di lokal ini kita belum. Jadi kita tahun depan ke sana mau berusaha belum di dalam negeri. Nah, terus kita apa ada langsung kita tidak saya, jadi kan bisa berdiri seperti biasa. Kalau kita jawab kita dulu, apa pemerintahan semua kita keluar masuk motor. Jadi tidak seperti perusahaan yang biasa. Bahwa sertifikat itu kita dimonitor apa secara langsung oleh BRSP, pajak atau tidak kita monitor kita real time. Ya, itu juga caranya. Dan daya semua dari Cina itu perkembangan kondisi tapi baik bagus. Mereka bisa ngecek. Itu yang ya. Jadi perusahaannya beri Kalau bilang awalnya dari Cina itu kita awalnya perusahaan lokal, penjualan lokal. UMS yang disediakan semua sisi bahannya. Ya, makanya lebih kecil, ya kan, soal jalan, gitu. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita sudah ada investor masuk dari 2019. Kita kita membuat produk dan kita ekspor. Ya. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan tenaga kerja di pabrik ini, indikator apa yang sering digunakan HRD? Misalnya tuntutan produksi, atau peningkatan kualitas, atau kebutuhan kompetensi teknis.
Ya, satu itu paling utama adalah kebutuhan produksi ya. Nah, biasanya kita kalau PO-nya banyak, ya kan, dari supplier banyak, kita pasti produksinya lebih cepat jangka waktunya. Nah itu yang kita butuh orang. Ya kan? Nah terus dari segi teknis kita juga milik orang teknis juga, orang yang bisa kelihatannya ya kan. Kalau orang yang kira-kira nggak bisa ya nggak bisa kita rekrut. Bagaimana HRD melaksanakan program mentoring atau coaching untuk karyawan berpotensi? Nah, kalau kita mentoring itu satu pasti dari kita lihat dari kemampuan dia tadi itu ya kan. Nanti kan ada orang yang kemampuan. Nah, itu kita biasanya perbedakan, ya kan, akan dari mereka. Ada sesuatu yang beda, ya, atau fokus itu apa, biasanya mereka tidak. Nah itu nanti kan dengan secara begitu dia akan terduga atau harus bagus. Itu kan dari supaya termotivasi di situ. Karena tapi ada juga yang pekerja sudah tahu seperti itu kadang-kadang juga masih nggak termotivasi, ya kan, kadang-kadang karakter orang kan beda, kadang yang orang baru langsung melejit bagus, ya kan, dia benar-benar pengen kerja nih, dengan nunjukin etosnya dia, kok bisa nih, kok mau nih, harus ada juga yang enggak. A few minutes later. Guys, hai guys. Kita udah di PT NSI habis wawancara. Betul, kita udah selesai. Stay tune di vlog pengerjaan makalah kita ya, laporan kita. Jadi Bu, sebelum kita mengerjakan laporan, kita mau nonton dulu. Iya. Kita mau nonton agak lain. Halo guys. Lagi ngapain sekarang? Udah sampai mana? Kamu lagi ngapain? Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, melewati jurang terjalnya dunia. Damai sepi ini milik bersama. Jadi guys, hari Selasa kita presentasi dan laptopnya tiba-tiba kereset, belum kita backup sama sekali. Jadi semua filenya hilang. Kacau banget situasi ini. A few minutes later. Karena lampiran besok dikumpulin. Nomor 8, pertemuan 8 tuh apa? Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai wawancara di PT NSI. Di sini ada identitas narasumber. Kami mewawancarai Bapak Anto selaku HRD perusahaan PT NSI. PT ini bergerak di bidang tanggung jawab industri ekspor dan impor galvanisasi. Peran Pak Anto yaitu penanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia di PT NSI. Sebagai perwakilan resmi Departemen SDM, Pak Anto memiliki pemahaman komprehensif tentang kebijakan program dan tantangan pengembangan karyawan di lingkungan perusahaan manufaktur. Fokus khusus pada bidang industri ekspor impor dan layanan galvanisasi. Lalu ada profil lokasi dan waktu wawancara. Lokasi berada di Jalan Raya Serdang Kulon Korelet, Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten 15710. Waktu wawancara Senin 1 Desember 2025 pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan berlangsung dalam suasana profesional di ruang kerja Human Resource Department dan memungkinkan penggalian informasi yang mendalam dan kondusif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Marcella yang akan melanjutkan penjelasan. Selanjutnya itu ada sejarah dan transformasi sejarah. PT NSI memulai perjalanan bisnisnya pada tahun 2010 sebagai perusahaan lokal yang berfokus pada penjualan produk besi dalam negeri seperti wire mesh, besi behel, dan material konstruksi lainnya. Transformasi signifikan terjadi pada tahun 2019 ketika investor asing dari Cina masuk, mengubah perusahaan menjadi entitas ekspor impor dengan pasar utama Amerika Serikat.
Perkembangan terbaru pada tahun 2025 mencakup penambahan layanan jasa galvanisasi dengan teknologi impor langsung dari Cina, menandai evolusi perusahaan menuju industri yang berteknologi tinggi. Saya, Salsabila Fahyatunisa, akan melanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini ada skala dan struktur organisasi. Perusahaan saat ini memiliki total 80 karyawan yang mencakup seluruh jenjang struktur organisasi, mulai dari direktur, manajer, hingga staf operasional. Struktur organisasi di PTNSI terdiri dari komisaris utama sebagai pengawas tertinggi, dilanjutkan dengan direktur utama yang membawahi 4 direktorat utama. Direktorat produksi yang mengawasi unit produksi, QC, dan maintenance. Nah, direktur keuangan dan administrasi itu direktur HR dan general affairs, serta direktur penjualan yang harus menangani pemasaran dan sales. Baik, dengan saya Miftahul Husna, di sini saya akan melanjutkan di bidang usaha. PTNSI ini bergerak di bidang industri, pengolahan, dan perakitan besi, serta baja dengan fokus utama pada sektor konstruksi dan manufaktur. Portofolio produk perusahaan ini meliputi wearmouth, stainless steel, berbagai bentuk baja, siap pakai, serta produk penunjang konstruksi lainnya. Selanjutnya, selain produksi, perusahaan juga aktif dalam perdagangan domestik dan ekspor-impor, dengan layanan tambahan berupa jasa perakitan material, logam, dan pelapisan galvanis yang menggunakan teknologi modern. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu ada di sini faktor pendorong pertumbuhan. Beberapa faktor kunci mendorong pertumbuhan PTNSI antara lain kemitraan strategis dengan investor asing dari Cina yang memberikan akses teknologi dan pengetahuan teknis. Status perusahaan sebagai kawasan terikat memungkinkan pengawasan langsung oleh bea cukai dengan sistem administrasi real-time yang transparan. Selain itu, permintaan global yang stabil dari pasar Amerika untuk material konstruksi dan manufaktur turut memperkuat posisi perusahaan dalam rantai pasok internasional. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan seluruh informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa PT National Steel Industry merupakan contoh nyata transformasi bisnis dari perusahaan lokal menuju pemain global. Kesuksesan ini ditopang oleh kombinasi strategis, aliansi dengan investor asing, adopsi teknologi modern, ekspansi pasar bertahap, dan komitmen terhadap pengembangan SDM. Tantangan utama ke depan meliputi penguatan posisi di pasar domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara holistik, serta pengembangan sistem manajemen yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkannya, yaitu rekomendasi pengembangan. Jadi, untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, direkomendasikan beberapa strategis pengembangan. Yang pertama itu adanya perencanaan SDM jangka panjang yang selaras dengan visi perusahaan. Yang kedua itu penerapan sistem penilaian kerja yang struktur dan objektif. Yang ketiga itu pengayaan program pelatihan dengan memasukkan soft skill dan kepemimpinan. Yang keempat itu penyusunan jalur karir yang jelas dan transparan. Serta yang terakhir itu yang kelima, penguatan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan dan pasar dinamis. Selanjutnya itu ada saran, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas metode penelitian dengan mengkombinasikan wawancara observasi langsung dan studi dokumentasi agar hasil penelitian lebih mendalam dan objektif. Penelitian lanjutan juga dapat melibatkan narasumber dan berbagai level jabatan sehingga mampu menggambarkan praktek pengelolaan SDM dari berbagai sudut pandang. Selain itu, disarankan untuk mengkaji aspek yang lebih spesifik seperti efektivitas pelatihan, sistem penilaian, kinerja, dan manajemen talenta, pemberdayaan karyawan,
penelitian komparatif, dan perusahaan sejenis serta penelitian jangka panjang. Dan juga dapat dilakukan untuk melihat dampak pengembangan SDM terhadap kinerja, loyalitas, dan kualitas kinerja karyawan.